Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang evidence-based nursing atau praktik klinis berbasis ilmiah. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih evidence-based nursing? Kita akan mengcover 4 topik pada video kali ini. Evidence-based nursing merupakan salah satu cabang dari evidence-based practice yang dipelopori oleh area kedokteran yang dikenal dengan evidence-based medicine. Evidence-based nursing sendiri merupakan gabungan atau integrasi bukti ilmiah terbaik dengan keahlian yang dimiliki perawat dan nilai atau keinginan pasien, keluarga, maupun masyarakat yang kita layani. Ini dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi evidence-based practice merupakan gabungan dari ketiga elemen tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh sebagai berikut. Untuk elemen bukti ilmiah, misalnya teman-teman menemukan sebuah artikel tentang mengunyah permen karet. Di sini ditemukan bahwa mengunyah permen karet dapat meningkatkan fungsi gastrointestinal pada ibu post-operasi sesar. Metode penelitian yang dilakukan adalah systematic review dan meta-analisis, di mana pada hierarki level penelitian, jenis penelitian ini menempati urutan teratas, yang berarti penelitian ini sangat kuat untuk dapat diterapkan di area klinis. Pada artikel ini disampaikan bahwa mengunyah permen karet 3 kali sehari selama 30 menit dapat meningkatkan motilitas usus, meningkatkan kepuasan pasien, dan menurunkan lama rawat. Artinya pasiennya dirawat dalam waktu yang relatif lebih singkat. Namun ternyata pasien yang kalian rawat memiliki riwayat diabetes gestasional selama kehamilan. Jadi selama hamil gula darahnya di atas normal. Kemudian pasien tersebut khawatir dengan gula darahnya jika makan permen karet. Jadi takut gula darahnya meningkat. Inilah yang dimaksud dengan elemen family experience atau nilai-nilai atau keinginan pasien maupun keluarganya. Bagaimana dapat menerapkan evidence-based practice dalam kondisi seperti ini? Disinilah pentingnya elemen keahlian perawat. Perawat dapat menggunakan keahliannya dalam merawat pasien yang serupa selama ini. Misalnya, selama ini kalian memiliki pengalaman merawat pasien dengan riwayat gestasional diabetes pasca operasi, ternyata gula darah mereka selama ini stabil. Lebih lanjut, kalian dapat memonitor kondisi pasien dan memutuskan untuk menerapkan bukti ilmiah tadi kepada pasien tersebut. Inilah yang dimaksud dengan evidence-based practice. Jadi tidak cukup dengan bukti ilmiah terbaik, namun juga harus mempertimbangkan keinginan pasien dan keahlian yang kalian miliki. Dari uraian tadi, kurang lebih sudah tergambar manfaat evidence-based nursing. Dengan evidence-based nursing, kesehatan pasien dapat meningkat, seperti tadi dicontohkan, motoritas ususnya meningkat, dan pasien merasa puas. Kemudian dari segi biaya menjadi lebih efektif. Pada contoh sebelumnya, waktu rawat pasien menjadi lebih singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pasien dan rumah sakit, dan pada akhirnya negara, itu menjadi berkurang. Dari segi otonomi dan kredibilitas perawat, perawat dapat menunjukkan bahwa perawat memiliki ilmu tersendiri atau body of knowledge, dan dapat melaksanakan asuhan keperawatan secara mandiri. Secara otomatis, kredibilitas seorang perawat dapat diakui. Kemudian evidence-based nursing juga dapat menjadi panduan praktik klinis atau clinical guidelines, di mana clinical guidelines ini dibuat berdasarkan hasil-hasil penelitian dan masukan-masukan dari pasien dan keluarganya. Namun pelaksanaan evidence-based practice atau evidence-based nursing tidak semudah itu. Beberapa masalah ditemukan antara lain, sejak temuan hingga dilaksanakan di area klinis, itu membutuhkan waktu 17 tahun. Kemudian kematian ibu dan anak di Asia Tenggara juga disebabkan oleh praktik klinis yang tidak berbasis ilmiah. Kemudian pada penelitian yang kami lakukan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik didapatkan persepsi pengetahuan sikap dan praktik IBP perawat positif. Namun, hanya 6,6% yang mengetahui IBP. Dan 90,4% mencari artikel dari sumber yang salah. Apa saja hambatan pelaksanaan IBN?
antara lain dari segi penelitian. Banyak sekali hasil-hasil publikasi, bisa ribuan bahkan jutaan. Kemudian tidak sesuai dengan tempat kerja. Misalnya artikel yang kita dapatkan adalah hasil penelitian yang dilakukan di negara-negara maju, sehingga alat-alat yang dibutuhkan tidak tersedia di Indonesia. Atau mungkin secara kultur tidak sesuai dengan budaya timur. Hambatan lainnya dari diri sendiri adalah tidak ada waktu. Hambatan ini merupakan hambatan yang paling banyak dilaporkan pada berbagai penelitian. Kemudian tidak yakin dengan manfaatnya. Karena tidak tahu IBN dapat bermanfaat bagi diri dan pasien, maka kita tidak yakin dengan manfaat IBN. Tidak mampu mencari literatur. Jadi untuk mencari bukti ilmiah, harus melalui sumber-sumber yang terpercaya. Kalaupun sudah mendapatkan artikel yang diinginkan, terdapat kesulitan untuk memahami hasil temuan tersebut. Kemudian dari segi profesi keperawatan, antara lain tidak menghargai rekan yang mengaplikasikan IBN, misalnya buat apa mengerjakan sesuatu yang baru ya, yang rutin-rutin aja misalnya. Kemudian ada konflik interpersonal, misalnya ada permusuhan antar perawat. Kemudian kekurangan staf berpengalaman. Seperti yang tadi sudah disampaikan, salah satu elemen IBN adalah keahlian perawat. Sehingga jika perawatnya kurang berpengalaman, dapat menghambat IBN. Ya, bagaimana cara mengatasinya adalah dengan leadership atau kepemimpinan dan research organization atau organisasi-organisasi riset. Terdapat beberapa organisasi-organisasi riset seperti misalnya Johns Hopkins dan Joanna Briggs Institute. Bagaimana tahapan IBN? Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan, nanti akan dikenalkan dengan istilah PICO, kemudian menemukan bukti ilmiah, menilainya, mengaplikasikannya, dan mengevaluasi efeknya. Sekian video kali ini, berikutnya akan kita lanjutkan dengan research evidence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.